Baik, di sini kami akan presentasikan yang dimana materi kami itu tentang inverter. Di sini kami sekelompok ada 3 orang. Saya sendiri Gary Ebenezer Tamunan, Pierre Akbar Siotang, dan Frankie. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Pierre. Pengertian inverter dan prinsip kerjanya. Inverter adalah rangkaian yang mengubah DC menjadi AC, atau lebih tepatnya inverter memindahkan tegangan dari sumber DC ke beban AC. Sumber tegangan inverter dapat berupa baterai, solar panel, aki kering, dan sumber tegangan DC lainnya. Sedangkan keluaran dari inverter adalah tegangan AC 220 volt atau 120 volt dan frekuensi output 50 Hz atau 60 Hz. Pada dasarnya, inverter adalah alat yang membuat tegangan bolak-balik dari tegangan searah dengan cara pembentukan gelombang tegangan. Namun gelombang yang terbentuk dari inverter tidak berbentuk gelombang sinusoida, melainkan gelombang persegi. Pembentukan tegangan AC tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 buah pasang saklar. Berikut ini adalah gambar yang menerangkan prinsip kerja inverter dalam pembentukan gelombang tegangan persegi. Prinsip kerja inverter dapat dijelaskan dengan menggunakan 4 saklar seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Bila saklar S1 dan S2 dalam kondisi on, maka akan mengalir aliran arus DC ke beban R dari arah kiri ke kanan. Jika yang hidup adalah saklar S3 dan S4, maka akan mengalir aliran arus DC ke beban R dari arah kanan ke kiri. Inverter biasanya menggunakan rangkaian modulasi lebar pulsa atau pulse width modulation dalam proses konversi tegangan DC menjadi tegangan AC. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman kita Frankie. Baik, di sini saya akan melanjutkan komponen utama, yaitu komponen yang menggunakan input Q1 dan Q2, yaitu transistor NPN yang berfungsi sebagai switch, dan R1, R2, R3, dan R4, yaitu resistor yang membatasi arus dan membentuk jaringan feedback. Kemudian C1 dan C2, kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan membantu dalam proses sosialisasi. Kemudian D1 dan D2, yaitu dioda yang mencegah arus balik yang dapat merusak transistor. Kemudian T1, yaitu transformator yang menaikkan tegangan output dari 12 volt DC menjadi 120 volt AC. Cara kerja. Kenaikan pemberian tegangan DC, sumber tegangan DC plus 12 volt dihubungkan ke rangkaian arus mengalir melalui R1 dan R2 membentuk tegangan bias awal untuk transistor Q1 dan Q2. Osilasi dan switching kapasitor C1 dan C2 bekerja sama dengan gelombang proses yang resistor R3 dan R4 membentuk jaringan osilator. Osilator ini menghasilkan sinyal arus mengalir melalui balitan primer transformator T1 dari plus 12 volt ke ground.
menginduksi dalam arah sebaliknya. Kembali pada belitan sekunder saat Q2 aktif, arus mengalir melalui belitan primer dalam arah sebaliknya. Kembali menginduksi tekanan pada belitan sekunder. Transformasi tegangan transformator T1 menaikkan tekanan dari 12 volt DC yang di switch oleh Q1 dan Q2 menjadi 120 volt AC pada belitan sekunder. Proses ini tertentu biasanya 50 Hz atau 60 Hz tergantung pada konfigurasi oscillator. Peran dioda D1 dan D2 dioda D1 melindungi transistor dan arus balik yang dapat terjadi selama proses switching, sehingga transistor tidak rusak. Output AC tegangan AC yang dihasilkan pada balitan sekunder transformator D1 adalah output akhir dari inverter ini. Tegangan ini memiliki bentuk gelombang persegi karena sifat switching dari transistor. Baik, jadi kesimpulan dari materi kami yang menjadi inverter yaitu inverter adalah rangkaian yang atau lebih tepatnya inverter memindahkan tegangan dari sumber DC ke beban AC. Sumber tegangan inverter dapat berubah baterai, solar panel, aki kering, dan sumber tegangan DC lainnya. Sedangkan keluaran dari inverter adalah tegangan AC 220 volt atau 120 volt dan frekuensi output 50 Hz atau 60 Hz. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan simulasi. Di sini kami menggunakan rangkaian inverter 3 fasa menggunakan konduksi 120%. Baik, di sini ada 6 komponen MOSFET, yaitu MOSFET 1 sampai MOSFET 6, dan kami menggunakan rangkaian ini menggunakan dating block first switch, di mana di MOSFET 1 menggunakan switching 0 sampai 120. Karena kita menggunakan konduksi 120 derajat, di MOSFET 3 kita menggunakan switching 120 sampai 240. Dan untuk MOSFET 5 kita menggunakan switching 240 sampai 360. Setiap switching block mempunyai resistansi rentang 120 derajat. Karena 3 fasa, jadi antar fasa mempunyai jarak 60% pada saat step 60% pada MOS 1 dan MOS 6 di saat konduksinya bersamaan. Di mana MOS 6 dan MOS 1 dari awal itu 60 derajat. Bisa ditunjukkan dalam gambar, yaitu switching points daripada MOS 6 360. Karena MOS 6 dan 1 mempunyai periode awal 60 derajat.
Baik, selanjutnya untuk resistansinya kami menggunakan ohm. Setiap hambatan daripada resistansi ini yaitu 10 ohm. Dan selanjutnya kami untuk arus masuk yaitu DC voltage dengan tegangan 24 volt. Baik, di sini kita coba mencari arus fasa dan netralnya. Kita menggunakan untuk mencari fasa dan netral kita menggunakan voltage probe ya teman-teman. Oke teman. Baik, kita jalankan simulasinya. Baik, kita ulang simulasinya teman-teman ya. Mari kita jalankan simulasinya. Untuk V1 nya dan untuk V2 nya. Oke, baik, di sini terdapat jadi gambar grafiknya seperti ini. Di mana berkosili pada grafiknya ini itu 20%, yang dimana masing-masing MOSFET-nya berkonduksi dengan 120% selama parade. Ini untuk mencek arus fasa ke netralnya teman-teman. Selanjutnya kita mencek arus fasa ke fasa. Sini untuk mencari arus fasa ke fasanya kita menggunakan voltage probe ya. Untuk voltage probe satunya
Jadi seperti ini gambar grafik daripada fasa ke fasa ya teman-teman. Beda sedikit dari fasa konvertatif, pengertiannya sama, yaitu jaraknya berkonsili yaitu 120%, dengan masing-masing MOSFET-nya berkonsili dengan 120% selama periode. Baik, begitu saja yang bisa kami presentasikan. Terima kasih.